Selanjutnya kami berikan kesempatan telah hadir di tengah-tengah kita Prof. Hadi. Tadi disampaikan bahwa beliau itu juga pakar, ya, peneliti yang terkait dengan glukomanan, ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih diundang oleh Kopitu. Ada beberapa hal yang setelah saya dengarkan perlu diluruskan. Karena tentu kalau kita ingin sukses, kita harus tahu keadaan yang pasti di lapangan. Sehingga kita tidak euforia saja. Tetapi yang pertama ingin saya sampaikan, saya senang data tahun 2020, data produksi dari pertanian, dengan data ekspor porang dari Departemen Perdagangan itu kalau saya hitung sudah selaras. Tetapi kalau tahun 2021 itu lahan produksi mendadak menjadi 2 kali lipat, padahal ada kendala untuk ekspor ke Tiongkok, saya kira kita harus sangat prihatin. Nah, ini saya ingin persepsi saja, karena kalau saya melihat membuka Google, itu banyak sekali YouTube dan medsos yang menayangkan tanaman umbi dan si porang itu yang dalam pandangan saya belum tentu adalah tanaman porang. Mungkin itu suwak dan sebagainya. Ini saya kasih tanda, ini bukan karena tidak ada sama sekali kataknya. Yang ini 2 belum kelihatan sehingga saya kasih tanda tanya. Yang betul adalah tanaman yang sudah mempunyai katak, dan ini hanya setinggi pinggang orang, kataknya sudah banyak seperti ini, ya. Nah, kalau umbi porang ini juga yang 2 ini adalah porang putih, bukan porang kuning. Kita lihat bisa tunasnya juga putih dan tidak pink. Jadi nanti teman-teman petani maupun yang sudah lama dan baru belajar, kalau sudah lama saya kira sudah tahu, tapi kalau yang baru belajar agar lebih hati-hati, ciri tanaman porang adalah dia punya katak. Kalau suwak dan porang putih dia tidak punya katak. Kalau porang putih itu kandungan glukomanannya sangat rendah, sehingga kalau kita ekspor mungkin kita tidak bisa ada yang mau beli atau harganya jatuh. Ya, sebab saya lihat ada data perdagangan ekspor ke Vietnam hanya dihargai sekilo itu $1. Nah, itu kemungkinan besar dari porang putih. Ya, karena sesungguhnya harganya harusnya $4 kalau porang kuning. Nah, ini yang dikeringkan dengan cara dijemur, dan ada dari Bali ini dengan cara masuk mesin pengering. Hanya saya lihat yang dari Bali ini memang karena menggunakan sulfit untuk mencegah supaya jangan terjadi warna yang gelap karena dijemur. Memang bagus putih, tetapi irisannya sangat tipis sekali sehingga dia menjadi berkerut. Yang penting adalah cara menanam dan masa tanam dan panen. Nah, sebetulnya porang ini dimulai di bawah naungan hutan di KPH Saradan Madiun Jatim. Pak Hartoyo, ini saya undang juga, mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan Pak Hartoyo bisa jawab. Beliau sudah mulai sejak 1983, 38 tahun kemudian baru menyebar, dan baru belakangan kemudian menjadi tanaman budidaya di luar naungan hutan. Nah, tentu ini sudah semua tahu bahwa perbanyakan dilakukan dengan potongan umbi, katak, biji, dan ini perlu diketahui bahwa panen ini ditunggu 2-3 tahun kalau di tanaman hutan, supaya rata-rata berat umbinya adalah 3-4 kilogram. Nah, kalau budidaya tanpa naungan di sawah, saya lihat setiap 1 tahun dia panen, sehingga rata-rata umbinya hanya 1 kilo. Kalau kita hitung dengan rupiah, sesungguhnya yang lebih menguntungkan adalah yang 3 tahun. Karena sesudah 3 tahun, setiap tahunnya dia tetap panen. Yang dipanen hanya 1/3 dari jumlah tanaman, itu penghasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang umbinya hanya dipanen setelah 1 tahun. Hasilnya rata-rata hanya 1 kilo. Ya. Nah, ini kita lihat setinggi pinggang orang saja jumlah katak ini
yang kelihatan saja ada 12 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti umbinya juga ini besar dan kandungan glukomanannya yang penting adalah kandungan glukomanannya sebetulnya. Kataknya penting karena bisa dijual untuk benih, tetapi satu pohon itu hanya satu umbi, kandungan glukomanannya yang sangat penting. Nah, ini adalah yang dengan mulsa. Ini saya lihat, saya pilihkan yang dalam pandangan saya benar, ini porang. Porang itu kalau dipanen, dia tanamannya sudah layu, kering, dan hilang. Jadi kalau ada itu YouTube panen porang itu tanamannya, batangnya masih hijau, berdaun, itu sudah tidak benar. Harus kita pertanyakan, untuk apa dia membongkar umbi pada saat tanaman baru umur katakanlah berapa minggu atau 2-3 bulan, karena sesungguhnya panen itu kita hanya melihat tanah saja, lapangan, malah orang petani biasanya memberi tanda dengan sedotan plastik pada tempat-tempat umbi itu dipanen. Tapi kalau di mulsa tentu saja tidak perlu diberi tanda begitu karena sudah ada lubang-lubangnya. Tapi kalau di bawah naungan hutan mereka memberi tanda karena tidak kelihatan lagi asal tanamannya di mana. Dan katak itu diambil kalau sudah jatuh ke tanah. Jadi pada saat tanaman juga sudah layu. Jadi ini seperti ini saya kasih tanda apa ini kok mau membongkar-bongkar panen tanaman masih hijau begini, ukuran umbinya juga tentu tidak maksimal. Jadi kita ini terutama bagi yang baru mulai harus paham. Jangan sampai informasi itu keliru. Gitu. Nah, perbandingan dengan agroforestry dan dengan mulsa, ini saya coba di sini, saya sudah mengatakan yang agroforestry itu lebih tinggi. Dan kalau sering orang membandingkan dengan padi, tapi satu tanaman porang dibandingkan dengan satu kali panen padi itu tidak adil. Harus dalam setahun padi itu kan bisa 2 kali dan atau 1 kali padi, 1 kali palawija, sedang porang itu tidak bisa karena dia siklus tanamannya memang hanya menghasilkan 1 kali setahun, sesudah itu dia dorman dan harus dipanen tahun berikutnya. Jadi jangan membandingkan 1 kali panen porang dengan 1 kali padi. Itu tentu saja beda. Meskipun begitu saya tahu porang ini nilainya sangat tinggi, tetapi tinggi bedanya itu ada bedanya lebih tinggi, tapi tidak seperti yang beberapa orang itu mempamerkan sehingga seolah-olah sangat super sekali. Karena dia hanya membandingkan dengan 1 kali panen padi. Padahal waktunya saja padi 3 bulan, porang 6 bulan dari Oktober sampai Mei. Sudah itu dia dorman, dia hanya bisa tanam lagi Oktober dan panen lagi Mei. Jadi panennya hanya sekali setahun. Sekarang kultur jaringan. Coba kita lihat dari artikel-artikel dan juga dari Google dan YouTube. Nanti juga ada Profesor Ika, saya tidak tahu. Saya lihat ini yang saya berhasil ketemukan adalah rekannya, namanya hampir sama, Dr. Ika Rostika, dari BB Balitbang juga, BB Gen, juga dari Biotrop ada, kemudian dari sini, nah ini hasilnya hanya sampai Planlet. Biotrop di Instagram saya lihat Planlet dan Planlet dengan umur 3 minggu dengan ada umbi yang kecil. Nah, kalau di Balitbang Pertanian ini ada Planlet dengan tanaman katak, tapi tanaman katak setinggi pinggang ini kok kataknya baru 1. Jadi kalau begini kan timbul pertanyaan yang sebenarnya itu berapa? Udah berapa? Tadi kan kita lihat kalau yang betul bagus kan kataknya harus ada 12. Nah, nanti biar Profesor Ika bisa menjelaskan. Tapi saya tidak menemukan artikel dari Profesor Ika. Yang saya ketemu adalah ini dari Google, nanti juga bisa dijelaskan. Tapi Dirjen Pangan bilang kerjasama dengan 5 kultur jaringan itu kapasitasnya berapa? 1 hektar itu butuh 40.000 katak sama juga dengan 40.000 planlet. Sudah ada belum kultur jaringan yang memproduksi misalnya
berapa dalam sehari atau sebulan berapa puluh ribu plantlet. Kalau tidak, kalau satu bulan hanya bisa 40.000 plantlet, kan dia hanya bisa menyediakan benih untuk 1 hektar. Nah, ini harus juga kita prihatinkan, harus dijawab ini oleh para ahli kultur jaringan. Coba kita lihat slide berikutnya. Saya sudah siapkan pertanyaannya. Ini kultur jaringan ini kan berapa lama dari kalus sampai dia menjadi plantlet? Lalu berapa lama dari plantlet ini sampai dia menghasilkan plantlet dengan katak atau dengan umbi? Lalu berapa lama dia di lapangan di aklimatisasi? Ini biasanya setahu saya dari buku paling baru tahun 2020 tentang porang internasional CRC Press, itu kultur jaringan ini tetap sesudah sampai di lapangan ya setahun juga hasilnya. Ya, nah tinggal dia berapa besar umbi waktu ditanam sehingga dia menghasilkan berapa kilo. Nah, kalau kita hitung dibandingkan dengan harga katak, maka perhitungan saya harga maksimum plantlet itu kalau petani mau untung harus bisa Rp500 per batang untuk menghasilkan umbi kata-kata 1 kilo satu tanaman. Kalau dia bisa menghasilkan umbi 2 kilo, ya bisa harganya naik Rp1.000. Kalau umbinya 3 kilo, bisa 1.500. Ya kalau dijual lebih mahal, mungkin petani mau beli, tetapi keuntungan petani menjadi berkurang. Ya. Jadi kalau saya hitung, kalau yang 1 kilo itu petani paling dapatnya sekitar 50 sampai 70 juta untuk satu musim, ya. Nggak ada itu yang beratus-ratus juta, saya nggak tahu perhitungannya dari mana, karena itu kita harus waspada, hati-hati, karena tentu ada biaya juga, biaya tanam, biaya pupuk. Sebaliknya kalau di bawah naungan hutan, dia nggak perlu pupuk, karena pohon jati, sengon, dan sono kelingnya sudah dipupuk oleh hutan. Makanya saya heran kopi itu juga tidak mengundang perhutani. Sebetulnya porang ini mulainya dari naungan hutan, jadi perhutani itu perlu diundang. Sekarang luas areanya 2.000 hektar. Memang kalau dibandingkan dengan budidaya katanya udah berapa puluh ribu. Ya syukurlah ya, syukur alhamdulillah. Tetapi ya kita perlu tahu gitu. Jadi persiapan kultur jaringan juga harus diwaspadai. Dia mempunyai kapasitas berapa satu center kultur jaringan itu? Apakah bisa misalnya setiap hari memproduksi 40.000 plantlet sehingga setiap hari 1 hektar? Karena itu sudah berpuluh-puluh ribu hektar yang dikatakan Dirjen Tanaman Pangan itu. Ini kandungan kristal glukomanan, saya juga ingin mengatakan bahwa kristal ini yang kita mau ambil, apakah betul di Indonesia itu sudah ada membuat tepung glukomanan? Yang saya tahu di Indonesia itu Sanindo disebutnya dari dulu juga, waktu pertama kali saya ke Jawa Barat, gray konjac flower, karena saking kualitasnya warnanya itu abu-abu, padahal kalau tepung glukomanan murni itu warnanya putih, serbuknya yang disebut serbuk halus. Tapi kalau disebut tepung porang sangat halus dan lembut, itu keliru sekali karena tepung porang itu adalah konjac flower, tepung glukomanan yang sangat lembut dan halus. Ya, jadi ini juga tadi ditanya oleh swasta tadi, apakah ada, kita disuruh konsumsi di dalam negeri, apakah ada pabrik yang memproduksi, berapa jumlahnya? Setahu saya dari dulu adalah Jawa Barat Sanindo dan Jawa Timur Ambiko. Ambiko proses basah. Nah, ini harga di pedagang besar di Surabaya, saya tidak akan bahas terus lagi pada slide berikutnya, tapi ini harga-harga ini saya hanya membandingkan dengan data harga sebelumnya ya, kita harus lebih realistis lah. Ini data di pedagang besar beli pasti di tingkat petani lebih rendah daripada ini. Kalau tadi kelihatannya di tingkat petani kok tinggi-tinggi banget gitu. Terus, nah ini saran-saran yang penting. Nah,
Jadi saya mengharapkan identifikasi yang betul, data statistik dari yang 20.000 menjadi 40.000 itu sudah betul atau belum. Mereka dapat bibitnya dari mana untuk sampai 2 kali dari 20.000 menjadi 40.000. Ya. Nah, kemudian yang kedua, budidaya kultur jaringan tolong menuntaskan sampai menghasilkan umbi porang di lapangan, jangan demplot skala lab di greenhouse misalnya. Harus sampai di lapangan, misalnya menanam 5.000 plantlet, umbinya di total menghasilkan jumlah katak berapa dan berat umbi berapa. Lalu periksa kandungan glukomanan, bandingkan dengan yang di bawah naungan, mulsa, dan kultur jaringan. Karena tepung glukomanan yang kita impor dari Tiongkok itu, grade A, kekentalannya adalah di atas 35.000. Kalau di bawah 35.000, dia grade B. Dan pada saat sekarang ini harga tepung glukomanan, bukan tepung porang, itu 10 sampai 15 dolar eceran bisa beli di Tokopedia. Ya. Nah, saya mengharapkan pemerintah tidak membuat banyak peraturan, tapi menciptakan ekosistem yang kondusif bagi petani porang dan eksportir chip, supaya harganya tidak turun karena sangat berfluktuatif, apalagi dengan peraturan dari Tiongkok. Ya, saya kira betul dari swasta itu, peraturan dari Tiongkok itu mungkin karena politik, karena dia nggak bisa jual, sebab Tiongkok ekspor lagi glukomanannya ke Amerika, Jepang, Australia, dan ketiga-tiganya dia lagi perang dagang. Sedangkan yang Myanmar itu yang bertani adalah Tiongkok sendiri, karena salah satu pusat porang di Tiongkok itu Kunming berbatasan dengan Myanmar. Jadi dia tentu saja terima dari Myanmar karena sesungguhnya yang invest adalah orang-orang Tiongkok, tapi dia belum invest ke Indonesia. Karena itu saya menganjurkan Indonesia itu kerjasama dengan Tiongkok buat industri tepung glukomanan. Mereka itu mesin-mesin industri penghasil tepung glukomanan itu bisa dibeli bebas di Tiongkok. Kenapa kita nggak pernah bikin pabrik tepung glukomanan? Pernah sekali ada di Surabaya tahun 2007 dan sudah ekspor tepung glukomanan ke Tiongkok, tapi saya tidak mendengar kabarnya lagi. Hanya sekali-sekalinya itu. Yang lain adalah tepung porang yang disebut tepung porang abu-abu. Oleh orang Jepang disebutnya tepung porang abu-abu. Yang disebut Pak Abimanyu Sanindo itu. Saya nggak tahu, mudah-mudahan sekarang Sanindo sudah mesinnya ganti. Sebab kalau saya lihat tahun 1998 sih tepung mesinnya setahu saya mesin lama yang ditinggalkan Jepang zaman dahulu kala. Mungkin sekarang mudah-mudahan kalau ganti ya bisa menghasilkan tepung yang lebih baik. Jadi ya seperti itulah sebagai bahan diskusi. Yeah. Jadi saya sih dari dulu menganggap porang itu sangat bernilai, tetapi juga dalam waktu kita berbudidaya dan menghasilkan porang, kita harus waspada. Kalau saya melihat petani bisa menghasilkan nilai yang lebih baik, tapi kalau terus-menerus diperbanyak jumlah arealnya, nah nanti akan ada efek kita bisa ekspor nggak? Siapa yang mau beli? Sebab kita masih sangat terbatas dalam proses pengolahan tepung, makanan, hanya ambiko saja, dan glukomanan itu saya nggak tahu masih diproduksi atau tidak. Terima kasih.